Selamat berjumpa di dalam kebaktian doa hari Rabu Gereja Baptis Indonesia Pertama. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa, tapi kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, supaya baik kami yang mendengar, kami boleh mendapat, ataupun kami yang menyampaikan, kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Akan saya bacakan Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Hidup diberkati dan hidup menjadi berkat, saya kira adalah kerinduan daripada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan juga adalah kerinduan Tuhan untuk selalu memberkati anak-anaknya. Dan adalah juga kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Lagu yang cukup terkenal, Hidup Adalah Kesempatan, adalah juga untuk mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, ada banyak cara untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang dikatakan oleh lagu Make Me a Blessing, kita bisa menjadi berkat dengan menolong orang yang dalam susah, orang yang dalam gelap, dengan menyinarkan sinar terang Yesus dan sebagainya. Banyak cara untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi di atas semuanya itu, ada satu hal yang perlu kita ketahui untuk kita bisa menjadi berkat yang berkenan di hati Tuhan. Untuk itu kita akan belajar daripada Abraham. Apa yang dilakukan Abraham yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Abraham, dan Abraham juga menjadi berkat. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, Abraham adalah orang yang sama seperti kita semua. Dia bukan orang yang istimewa. Dia juga bukan orang yang begitu terpelajar. Dia adalah orang yang sama seperti kita dan sama-sama juga berbuat dosa. Malahan dikatakan bahwa pada mulanya Abraham dan seluruh keluarganya itu adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi kalau Tuhan memanggil Abraham dan memilih Abraham, itu semata-mata adalah anugerah. Bukan karena Abraham itu baik, bukan karena Abraham itu istimewa, tetapi karena Tuhan mau memilih Abraham. Abraham dan semua sanak saudaranya itu tinggal di Ur-Kasdim, suatu tempat yang aman dan nyaman, dan mereka semua hidup di dalam kecukupan. Tetapi kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, ke satu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi, dan juga dia tidak tahu apa yang ada di sana. Semuanya masih penuh dengan tanda tanya. Nah, mendengar panggilan ini, saudara, Abraham itu tidak membantah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan,
Maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham percaya penuh akan apa yang Tuhan katakan itu benar dan tidak salah, dan Abraham taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Inilah inti daripada hidup menjadi berkat. Dengar apa yang Tuhan katakan. Percaya apa yang Tuhan katakan itu benar dan taat tanpa membantah atau bertanya-tanya. Dan Abraham bisa percaya penuh pada apa yang Tuhan katakan itu adalah karena Abraham memfokuskan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan kemahakuasaannya. Karena itu dia bisa beriman sepenuhnya pada Tuhan. Dia bisa mentaati firman Tuhan dengan kerendahan hati dan penyerahan penuh pada kehendak Tuhan yang baik. Abraham percaya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu sanggup menepati janjinya. Contoh saudara. Waktu Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak di Bukit Moria, Abraham menurut. Ini adalah satu permintaan yang sangat berat karena Ishak adalah anak satu-satunya dan anak perjanjian. Tetapi Abraham taat. Dia taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Mengapa saudara? Surat Ibrani 11 ayat 19 mengatakan, karena Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati. Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Abraham mengarahkan imannya semata-mata pada kemahakuasaan Tuhan. Dan kemudian dia mentaatinya dengan kerendahan hati dan penyerahan. Di samping itu, saudara, Abraham juga tidak pernah memikirkan hasil dari ketaatannya. Dia hanya taat melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan, dan selanjutnya dia serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Abraham rela melepaskan apa yang harus dia lepaskan, dan Abraham rela menjalani hal-hal baru yang harus dia jalani. Abraham mempunyai hati yang mau belajar dan berubah, karena itulah dia dapat menjadi berkat. Inilah dasar hidup kita untuk menjadi berkat. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan dan lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan iman, dengan kerendahan hati, dan dengan penyerahan penuh. Kita tidak perlu memikirkan hasil atau akibat ketaatan kita, karena hasilnya adalah urusan Tuhan. Ada satu kesaksian seorang pria bernama Isi Edi, dan dia hidup di sekitar 1920. Dia adalah seorang lawyer yang pada mulanya bekerja untuk Greyhound dan membuat hak paten. Tapi di sini, di dalam pekerjaan ini, dia bertemu dengan seorang tokoh mafia yang terkenal, yaitu Al Capone. Dan akhirnya, saudara, dia itu bekerja untuk para mafia ini. Dan sejak dia bekerja untuk para mafia, dia menjadi kaya raya. Dan para mafia ini juga senang bisa bekerja dengan bebas, melakukan segala kejahatannya, karena selalu dibela oleh Isi Edi. Isi Edi jadi sangat kaya raya. Dia punya pesawat pribadi, dia punya serentetan rumah-rumah mewah, dia punya segala sesuatu di dalam hidupnya. Saudara, Isi Edi ini mempunyai 3 orang anak, 2 wanita dan 1 laki-laki. Tapi kemudian dia bercerai dengan istrinya dan 2 anak perempuannya itu ikut ibunya, sedangkan anak laki-lakinya ikut dia. Dia sangat mengasihi anaknya, segala kebutuhannya dicukupi. Tetapi supaya anaknya itu tidak bermalas-malasan, Isi Edi itu memasukkan anaknya itu ke Air Force. Dan ternyata anaknya itu juga senang, karena dia itu senang terbang. Nah, satu saat anaknya itu mau melanjutkan sekolahnya dan dia perlu reference.
dari beberapa orang terkenal dan juga dari ayahnya. Di sini isi Eddie mulai sadar, mulai berpikir apa yang nanti akan dikatakan anaknya tentang bapaknya. Anaknya hanya tahu kalau bapaknya bekerja untuk para mafia, kalau bapaknya membela kejahatan. Isi Eddie di sini mulai sadar bahwa selama ini dia tidak menjadi berkat buat anaknya dan dia tidak menjadi teladan yang baik. Dan sekarang saudara, dia mulai berpikir dia ingin berubah dan apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya dia sampai pada satu keputusan, yaitu dia harus meninggalkan pekerjaannya dan dia harus bekerja pada pemerintah. Isi Eddie melakukan rencananya itu. Dia keluar, tidak lagi bekerja untuk para mafia, tapi kemudian dia bekerja untuk FBI. Nah, di sini saudara, isi Eddie itu bisa menceritakan segala seluk-beluk kegiatan dan kejahatan para mafia ini. Sehingga banyak di antara para mafia ini yang bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Antara lain tokohnya itu yaitu Al Capone. Pekerjaan ini sangat membahayakan nyawa isi Eddie karena para mafia ini juga tidak senang dan mereka berusaha untuk membunuh isi Eddie. Tapi isi Eddie tidak peduli. Dia mau bekerja untuk kebenaran. Dia mau menjadi berkat buat anaknya dan dia lakukan pekerjaannya itu. Nah, pada suatu hari, isi Eddie setelah dia bepergian mau pulang, pada waktu dia masuk ke mobilnya, dia ditembak dengan serentetan peluru sehingga dia mati terkapar di pinggir mobilnya. Isi Eddie hidupnya mau menjadi berkat buat anaknya. Untuk itu dia meninggalkan semuanya. Dia mau berubah dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, kemudian saudara, ada satu cerita lain. Ada seorang pemuda dari US Air Force. Pada waktu Perang Dunia Kedua, dia bertugas di kapal perang US Lexington di Chicago. Bersama dengan 6 orang temannya, pemuda ini ditugaskan untuk bertempur melawan Jepang. Nah, pada hari yang telah ditentukan, dengan pesawat tempur, mereka terbang berangkat dari kapal terbangnya secara serentak dan mereka terbang untuk menghadapi pesawat-pesawat tempur Jepang. Nah, baru beberapa saat mereka terbang, pemuda ini sadar bahwa pesawatnya itu lupa diisi bahan bakar. Dengan kondisi ini tidak mungkin baginya untuk bertempur. Dia kemudian mengatakan kepada komandannya bahwa dia harus kembali ke kapal perangnya untuk mengisi bahan bakar karena tidak cukup untuk dia bertempur. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sudah dekat dengan kapal perangnya, dia sangat terkejut karena dia melihat di atas kapal perangnya itu ada 9 pesawat tempur Jepang sedang berputar-putar, sedang melayang-layang di atas kapal perangnya, siap untuk menembaki dan menenggelamkan kapal perang itu. Orang-orang di dalam kapal perang itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang sadar. Pemuda ini yang melihat dari jauh tidak dapat membiarkan kapal perangnya tenggelam. Dan kemudian dengan segala kemampuannya, dengan bahan bakar yang terbatas, pemuda ini mulai menembaki pesawat tempur Jepang itu seorang diri. Dan dia berhasil menjatuhkan 2 buah pesawat. Dia terus menembaki dan menembaki, sehingga pesawat Jepang itu akhirnya lari ketakutan, berbalik dan menjauhi kapal perang itu. Pemuda ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kapal perangnya dengan semua anak buahnya. Pemuda ini bernama Butch O'Hare. Dia sudah menjadi berkat buat pasukannya, buat Air Force-nya, dan bahkan buat Amerika. Dan sebagai penghormatan untuk jasa-jasanya, nama airport di Chicago memakai namanya O'Hare Airport. Nah,
Yang menarik dari kedua cerita ini ialah Butch O'Hare itu ternyata adalah putra dari Isi Eddie. Akhir hidup Isi Eddie telah menjadi berkat karena berbuat kebenaran, dan anaknya ternyata telah mengikuti teladan bapaknya, menjadi berkat menyelamatkan kapal perangnya dengan semua anak buahnya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa pada saat kita mau mendengar suara Tuhan untuk melakukan kebenaran, mentaatinya dengan kerendahan hati, dan sekalipun ada risiko yang harus dihadapi, pada saat itu hidup kita bisa menjadi berkat. Hidup kita menjadi teladan bagi sekitar kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di masa pandemi ini, di mana ruang gerak kita sangat terbatas, di mana kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas, tapi saudara, hidup kita masih tetap bisa menjadi berkat dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin Tuhan minta kita untuk berdoa. Mungkin Tuhan meminta kita untuk menelepon seseorang. Kalau semua itu kita lakukan karena kita mendengar suara Tuhan, kita lakukan dengan iman, dengan kerendahan hati, dengan penyerahan, maka hidup kita akan menjadi berkat yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami juga Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar suara-Mu dan mentaati apa yang Tuhan mau kami lakukan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, di mana hidup kami juga Tuhan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Amin.